Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertama kalinya dan yang paling utama, marilah kita selalu ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat sehat dan sempat dengan puasa dan amalan-amalan ibadah yang lainnya, sehingga kita dapat berpuasa dan amal yang lainnya dengan lancar di bulan Ramadan ini. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dengan penuh kecintaan, kedamaian yang kita rasakan hingga saat ini. Ketiga kalinya duduknya saya di sini ingin membawakan sebuah tausiah yang berjudul Cinta dan Zikir kepada Sang Khalik. Salat, puasa dan bersedekah akan dibawa pada hari kiamat dan ditempatkan pada timbangan atau mizan. Tapi yang dibawa, apabila yang dibawa adalah cinta, maka timbangan itu akan penuh, bahkan tidak bisa ditimbang. Maka yang paling utama adalah cinta. Apa maksudnya? Dimaksud dari kutipan ini dari tokoh Islam terkenal Jalaluddin Rumi, yang dimaksud adalah dengan semua amalan kita, amalan kebaikan seperti sholat, puasa dan bersedekah ataupun amalan yang lainnya, itu bisa memenuhi timbangan. Akan tapi faktor yang paling utama untuk memenuhi timbangan mizan kita pada hari kiamat kelak yaitu kecintaan. Kecintaan pada siapa? Ataukah kepada sang makhluk atau kepada siapapun itu? Yaitu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Maha Pencipta. Dengan mengamalkan tarekat, maka janji Allah dalam Al-Qur'an tentang keutamaan ibadah dan zikir kepada Allah, salah satu sekian janji itu, jaminan Allah akan keutamaan zikir adalah barang siapa yang berzikir dengan hikmat, maka niscaya hatinya akan tenang dan damai, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Kita garis bawahi di kalimat fadkuruni adkurkum, yang artinya maka ingatlah kepadaku, kepada Allah, maka niscaya Allah akan ingat kepadamu, kepada kita, pada hamba Allah. Zikrullah atau mengingat Allah adalah amal yang tidak terhingga nilainya bagi siapapun yang senantiasa mengingatnya di setiap waktu. Niscaya amal dan perbuatan apapun di dunia ini yang belum tercapai akan dengan mudah diwujudkan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan nafas, denyut nadi yang bergetar, aliran darah, apabila dibarengi dengan zikir kepada Allah, maka niscaya kita akan selalu diberi petunjuk olehnya. Begitu juga dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam sabdanya beliau, barang siapa bersalawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka niscaya Allah akan menurunkan rahmat pada orang yang bersalawat itu 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan betapa mulianya ketika kita bersolat kepada Nabi walaupun cuma 1 kali, maka Allah membalasnya dengan rahmatnya dan kecintaannya 10 kali. Bersolat pun harus dibarengi dengan metode yang benar. Apabila kita renungi secara mendalam, untuk apa kita mendoakan Nabi, untuk apa kita bersolat kepada Nabi, bahkan Nabi Muhammad pun sudah dijamin keselamatannya dan bahkan sudah dijamin untuk di dalam surga. Yang kita patut renungi adalah kita sebagai makhluk biasa, ibarat kabel listrik yang dalamnya terdapat aliran listrik. Apabila aliran itu terkena kepada kita, maka kita akan merasakan aliran listrik tersebut. Ibarat juga ketika kita mengalirkan atau melangsungkan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan kita merasakan juga ketenangan dan akan kita rasakan di hari kiamat kelak, yaitu syafaatnya beliau yang menyelamatkan kita, yang bisa membawa kita kepada pintu rahmat kita, yaitu pintu surga.
Bukankah kita sebagai manusia biasa akan menghadap Sang Maha Sempurna? Bukan janji Allah Subhanahu wa taala, melihat manusia bukan dilihat dari apa jabatannya, dari ia kaya ataupun miskin. Akan tetapi amalan yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan ketakwaannya. Maka dari itu takwa tidak hanyalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi bagaimana kita dengan amaliyah yang termaktub dalam rukun Islam, yaitu dengan sholat, dari syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu. Semua amaliyah yang wajib harus dijalankan oleh kita sebagai hambanya, sebagai muslim. Namun bila kita ingin meningkatkan dan memperbanyak pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zikir kepada Allah, dengan menyebut nama-nama Allah, dan yang terakhir itu memuji Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat kepadanya. Begitulah cara-cara untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dengan zikir kepada Allah, dengan bersolawat kepada Nabi. Demikian yang kami sampaikan. Semoga menambah semangat kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai kecintaan yang kelak akan kita bawa, yang kelak akan memenuhi timbangan amalan kebaikan kita di hari kiamat, dan menambah semangat kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan senantiasa bersolawat. Maka dalam membantu bulan Ramadan ini, mari kita memperbanyak berkholwat, berdua-duaan kepada Rabb kita, dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga dapat menambah kecintaan kita kepada Rabb kita dengan senantiasa berzikir dan memperbanyak zikir kepada Allah, dan pula menambah kecintaan kita untuk bersolat kepada Nabi yang kelak akan kita rasakan, akan kita dapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Demikian yang kami sampaikan. Apabila banyak salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya, semua itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.